Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tari tradisional yang berasal dari Banyuwangi. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang manfaat lingkungan bagi manusia. Nah, tentunya tujuan pembelajaran bisa kita capai jika memperhatikan dengan baik. Selanjutnya, jangan lupa mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Baiklah, kita mulai. Dengarkan baik-baik penjelasannya sebagai berikut ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Profesi apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Ya, dimulai dari gambar 1. Seseorang yang memegang warna ya, cat air, kemudian ada kanvas juga. Profesinya apa kira-kira? Ya, seorang pelukis. Yang nomor 2, kita identifikasi, dia duduk di kursi memegang megafon ya, kemudian memakai topi. Kira-kira profesinya apa ya? Ya, seorang sutradara. Kemudian nomor 3, ini ada seseorang yang memakai selendang. Nah, ini gerakannya seperti gerakan tari ya, berarti profesinya apa? Seorang penari. Kemudian gambar nomor 4, kita identifikasi, dia berdiri di sebuah panggung, disaksikan banyak orang, dia memegang topi ya, yang tinggi ya. Kemudian dalam topi itu muncul hewan kecil berwarna putih, telinganya panjang. Apa itu? Ya, kelinci. Berarti profesinya apa? Ya, seorang pesulap. Pemain sirkus juga bisa. Nah, bila kita amati, profesi dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 ini berkaitan dengan dunia seni ya. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut tentang salah satu tarian yang berasal dari Banyuwangi. Kita baca bersama-sama kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supinah mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awal penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895, mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supinah mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supinah belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana, Ibu Supinah belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenalkan menari di pentas. Saat itu, Ibu Supinah sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supinah tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supinah bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supinah bahkan pernah diundang menari ke mancanegara, seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supinah tidak menyangka bahwa profesinya menjadi penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supinah bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Nah, selanjutnya kita jawab pertanyaan yang ada di buku siswa. Pertanyaan nomor 1, apa nama dan asal daerah dari tari yang menjadi profesi Ibu Supinah? Ya, Banyuwangi ya. Kemudian nama tarinya itu tari gandrung. Nomor 2, apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajah? Ya, tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan tahun 1771. Kemudian, sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan oleh Supinah sebagai seorang penari daerah? Ya, Ibu Supinah bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan.
Selanjutnya pertanyaan nomor 4, menurutmu nilai, sikap, dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Ya, sikapnya contohnya bekerja sama, jujur, dan tanggung jawab. Nilainya ya melestarikan profesi penari, kemudian ya mengerti peluang juga. Kemudian keterampilan, ya, gerakannya luas, dapat memadukan antara kostum dengan tarian. Nah, nomor 5 ini, cobalah lakukan beberapa gerakan tari gandrung atau tari khas daerahmu. Nah, kalian bisa mencoba sendiri, kemudian difotokan dan tunjukkan pada guru kalian. Nah, selanjutnya ada puisi yang bercerita tentang keindahan tarian ya. Coba kita baca bersama-sama. Puisi penari karya Has Cahya Trilion Laksono. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan mata yang tajam, berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan, meliukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari, dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Nah, selanjutnya kita pahami puisi tersebut dengan cara menjawab pertanyaan berikut ini. Apa judul puisi di atas? Siapakah penulisnya? Ya, puisi judulnya Penari karya Has Cahya Trilion Laksono. Terdiri atas berapa baitkah puisi penari? Ya, ada 6 bait. Kemudian terdiri atas berapa bariskah puisi tersebut? Nah, ada 12 baris. Kemudian nomor 4, bercerita tentang apa puisi penari. Buatlah sebuah paragraf yang menceritakan isi penari tersebut. Nah, ini puisi tersebut menceritakan penghayatan dan keterampilan seorang penari yang berhasil memancarkan keindahan. Nomor 5, buatlah sebuah gambar yang menggambarkan kisah dalam puisi penari. Nah, puisi tadi kan bercerita tentang gerakan tarian, berarti kita bisa membuatkan gambar sederhana yang berhubungan dengan penari, contohnya semacam ini. Nah, selanjutnya kita identifikasi gambar-gambar ini merupakan tarian dari mana saja, mulai dari gambar yang pertama yang ada di sebelah kiri, ya, tari pendek dari Bali. Kemudian sampingnya bawa piring, ya, ini tari piring dari Sumatera Barat. Kemudian bawahnya ini, ya, ini dari Jawa Timur. Ini tari apa kira-kira? Ya, remo dari Jawa Timur. Kemudian yang paling bawah sendiri pojok kanan, ini gerakannya cepat, ini berasal dari ujung barat Indonesia. Kira-kira mana? Ya, tari saman dari Aceh. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang tarian yang berasal dari Banyuwangi dan kita sudah belajar. Selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran hari ini bahwa Indonesia itu memiliki keragaman budaya, kemudian keragaman sumber daya alam, kekayaan alam, bentuk permukaan bumi juga beraneka ragam. Nah, untuk lebih jelasnya tentang penampakan permukaan bumi, kemudian manfaat sumber daya alamnya, coba kita amati penjelasan videonya sebagai berikut ini. Ya. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuat punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Nah, apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan yang menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara.
Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut sebagai berikut ini. Yang pertama, sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Nah, selanjutnya bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Sedangkan hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat hewan ini diolah menjadi benang, kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Nah, setelah menjadi kain dijahit, ya ini kemudian menjadi pakaian dijual. Yang selanjutnya, peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Contohnya, kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Selanjutnya, produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Ini cacing ini kan ketika kita kena tipes. Nah, itu tadi penjelasan tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi dua, hayati dan non-hayati. Hayati itu yang hidup ya. Contohnya ya hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan non-hayati itu seperti air, tanah, udara. Nah, selanjutnya soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.